International Space Station atau ISS adalah laboratorium canggih yang mengorbit bumi setiap 90 menit pada ketinggian sekitar 402 km. Selama lebih dari 2 dekade, ISS telah menjadi wadah penting untuk penelitian ilmiah, mulai dari mempelajari Alzheimer dan kanker hingga mengamati planet kita dan memahami adaptasi tubuh manusia terhadap luar angkasa. Namun, umur operasional ISS terbatas. Karena kondisi inilah, NASA telah memulai transisi menuju stasiun luar angkasa yang dikelola secara komersil oleh pihak swasta. Pada tahun 2020, kontrak senilai 140 juta dolar diberikan kepada Axiom Space untuk mengembangkan modul untuk ISS sebagai langkah awal menuju stasiun luar angkasa komersil yang berdiri sendiri. Kemudian, NASA memberikan 130 juta dolar kepada Blue Origin dan 160 juta dolar kepada NanoRax pada tahun 2021 untuk membuat konsep stasiun luar angkasa mereka sendiri. Mari kita bahas setiap stasiun luar angkasa baru ini. Pertama, stasiun luar angkasa Axiom. Axiom Space merupakan pelopor komersialisasi luar angkasa dengan stasiun luar angkasa modularnya. Perusahaan berencana untuk memasang modul pertama ke ISS pada tahun 2025 dan 3 modul lainnya akan menyusul. Setiap modul merupakan pesawat ruang angkasa. Semua modul ini akan menyediakan fungsi-fungsi penting termasuk penunjang kehidupan, komunikasi, penelitian, dan pembangkit listrik. 2 modul pertama akan dapat dihuni 4 anggota kru. Yang ketiga akan menyediakan fasilitas komunikasi, dan yang keempat akan memiliki kapasitas tenaga dan termal. Setelah modul keempat berfungsi penuh, semua modul akan mampu berjalan secara mandiri tanpa ISS. Fasilitas penelitian dan manufaktur khusus juga masuk dalam rencana Axiom. Untuk menambah kenyamanan kru, Axiom memperkenalkan 8 jendela yang lebih besar dengan ukuran kira-kira 182 kali 91 cm dan observatorium bumi yang memberikan para astronot lingkungan yang lebih hidup dan nyaman. Kedua orbital reef dari Blue Origin yang sebagian besar dimiliki oleh Jeff Bezos, bertujuan untuk mengubah orbital reef menjadi pusat luar angkasa multifungsi, lebih dari sekadar penelitian ilmiah dan manufaktur. Blue Origin bermaksud memposisikan orbital reef sebagai wadah untuk berbagai industri, seperti hiburan, di mana ia dapat menyediakan studio film atau acara olahraga. Orbital reef dirancang untuk menawarkan lingkungan yang nyaman dan luas. Sangat berbeda dengan kondisi ISS yang sempit. Jendela besar dan observatorium bumi akan memberikan para astronot dan pengunjung pemandangan yang menakjubkan dan pengalaman yang lebih menyenangkan. Secara umum, Blue Origin berusaha membangun orbital reef sebagai pusat kegiatan bisnis yang futuristik di orbit bumi rendah yang dapat mengakomodir berbagai macam kru seperti kru NASA, turis luar angkasa, peneliti swasta, atau selebritas. Sebelum kita lanjut, numpang iklan dulu ya guys. Capek bikin video sendiri? Biar InVideo AI yang bantu. Dengan jutaan template keren dan fitur canggih, kamu bisa bikin video profesional tanpa ribet. Cukup masukkan idemu, lalu biarkan AI kami bekerja. Hasilnya, video berkualitas studio yang siap tayang di mana aja. Ayo coba gratis sekarang, scan QR code atau klik link di description ya. Bisa juga berlangganan dengan diskon 25% untuk berlangganan bulanan atau diskon 30% untuk berlangganan tahunan dengan menggunakan kode diskon pada description. Liburan impian harga bersahabat, jelajahi dunia dengan Agoda. Nikmati diskon untuk hotel, tiket pesawat, dan aktivitas seru. Dengan pilihan akomodasi dan transportasi terlengkap di negara manapun dan jaminan harga terbaik, liburanmu jadi lebih menyenangkan. Yuk explore dunia dengan Agoda. Mau tahu diskon apa saja di Agoda? Pindai saja kode QR atau klik link di description ya. Oke, kita lanjut videonya.
Terakhir, Starlab dari Voyager Space dan anak perusahaannya Nanorex. Starlab, sebuah perusahaan patungan antara Voyager Space dan Airbus, sedang mengembangkan stasiun luar angkasa komersil, di mana Starlab berencana mengirimkan seluruh modul secara sekaligus dalam satu kali peluncuran. Pendekatan inovatif ini membedakan Starlab dari konsep stasiun lain yang biasanya melakukan beberapa kali peluncuran dan perakitan di orbit. Stasiun silinder akan menampilkan lantai khusus untuk tempat tinggal kru, penelitian, dan manufaktur yang dapat menampung hingga 4 astronot. Fokus pada kenyamanan kru terlihat dalam konsep tempat tinggal yang lebih besar dan modul observatorium bumi yang dilengkapi dengan jendela yang luas. Starlab akan menjadi wadah serbaguna yang dapat menampung berbagai macam kru dari badan pemerintah, perusahaan swasta, dan bahkan turis. Proyek ambisius ini memposisikan Starlab sebagai penerus potensial ISS, menawarkan era baru pemanfaatan ruang angkasa komersil.